Ya Tuhan yang penuh kasih yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, Yesus yang kami rindukan. Kami rindu belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara melalui hambamu, Sis Lady, dan kiranya menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik dari perangkat-perangkat yang digunakan oleh Sis Lady dan kami semuanya. Berikan cuaca yang baik, berikan koneksi yang baik. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami datang dalam namamu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada miskomunikasi karena biasanya saya online di rumah Pak Adiat, tetapi sekarang tanpa kami tahu ternyata bukan tanpa kami tahu ya, ternyata keluarga Pak Adiat ada pergi melawat. Jadi ketika saya sampai rumah kosong dan saya harus cari tempat lagi yang lain untuk bisa online karena saya tidak punya laptop dan tidak ada koneksi internet. Jadi hujan dan jalan sedikit licin, jadi kami tidak bisa terlalu cepat jalan dengan anak saya, sehingga saya menemukan rumah keluarga Siregar yang laptopnya free dan internetnya lancar. Jadi disinilah saya saat ini untuk kita bisa bertemu bersama-sama. Mohon maaf untuk keterlambatan. Baik, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang 7 trompet, kejatuhan kerajaan Roma Barat oleh Ottoman Empire. Kejadian Ottoman Empire mengalahkan Roma Timur, bukan Roma Barat ya, Roma Timur, adalah bagian dari nubuatan 7 trompet. Kalau di dalam ini adalah 7 sangkakala. Ya, tetapi saya lebih suka menggunakan istilah trompet, lebih Indonesia dan lebih singkat. Dan ketika saya mengajar anak-anak saya, mereka lebih dapat langsung mengerti trompet ketimbang sangkakala. Baik. Ayat inti kita terdapat di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 4. Yosua 6 ayat 1 sampai 4. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba, di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Baik, kita berbicara tentang sangkakala atau trompet, maka kita harus belajar dari sejarah. Karena 7 sangkakala yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-8 dan Wahyu pasal yang ke-9 adalah juga bagian dari sejarah, namun juga bagian dari masa yang akan datang. Kita akan melihat, sama seperti ayat yang sering kita bacakan, 1 Korintus 10 ayat 11, bahwa semua yang terjadi pada bangsa Israel adalah pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Itu sebabnya ketika bicara tentang wahyu, ketika bicara tentang 7 trompet, maka kita akan menghubungkannya dengan sejarah bangsa Israel. Dari sanalah kita belajar apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sekarang ini. Baik, kalau bicara 7 sangkakala, saya tidak mungkin lepas dari 7 meterai. Saya harus berangkat dari 7 meterai, yaitu di Wahyu pasal yang ke-6.
7 meterai atau 7 seals. Meterai pertama, kuda putih. Ini adalah simbol dari kemurnian Injil yang dimiliki oleh jemaat yang dibangun oleh rasul-rasul mula-mula. Kemudian meterai kedua berupa kuda merah. Ini adalah lambang dari percampuran gereja dengan dunia atau church and state. Ya, kita kenal istilah church and state, gereja dengan negara. Gereja dengan dunia. Budaya kekafiran, budaya keduniawian dibawa ke dalam gereja, dan gereja menjadi aliansi dari pemerintah dunia. Meterai ketiga, yaitu kegelapan total dan kemerosotan moral dalam gereja. Kuda hitam, gereja. Meterai keempat, kuda pucat, adalah lambang dari penganiayaan umat-umat yang memelihara kemurnian Injil. Nah, ini sudah terjadi ketika kepausan berkuasa penuh. Penganiayaan terjadi pada tahun 538 sampai 1798. Meterai kelima adalah lambang dari pekerjaan reformasi dan martir. Munculnya oposisi terhadap organisasi gereja kepausan. Meterai kelima, ini semua sudah jadi dan akan terulang lagi dalam konteks dan kondisi yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah meterai keenam. Meterai keenam ini adalah tanda-tanda alam. Ini sudah terjadi, gempa bumi tahun 1755, matahari gelap tahun 1780, bulan seperti darah, satu hari kemudian, 19 Mei 1780, bintang berguguran 1833, dan yang terakhir dari meterai keenam ini adalah langit tergulung. Inilah yang belum terjadi sampai sekarang ini. Jadi ada jeda antara meterai keenam, bintang berguguran, dengan langit tergulung. Jeda ini terjadi adalah untuk memeteraikan 144.000. Ketika jeda terjadi, maka setelah pemeteraian, maka meterai yang ketujuh akan dibuka. Sunyi senyap di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ini adalah kedatangan anak domba untuk menjemput umatnya di bumi. Saudara, Wahyu 8 ayat 1 sampai ayat 1 saja ini membicarakan tentang 7 meterai. Masuk ayat yang kedua. Walaupun dalam satu pasal, tetapi ini sudah berganti topik. Jadi tidak lagi berbicara tentang meterai, tetapi berbicara tentang sangkakala. Wahyu 8 ayat yang kedua, lalu aku melihat 7 malaikat berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ini ada di dalam Wahyu, mari kita paralelkan dengan sejarah bangsa Israel dalam Yosua 6 ayat 3. Kita lihat bahwa kepada mereka Tuhan berikan 7 sangkakala, itu di Wahyu. Bagaimana dengan bangsa Israel? Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Jadi kita lihat bahwa bangsa Israel pun mengalami peristiwa di mana 7 sangkakala dibunyikan. Jadi kita lihat di sini hubungannya nanti. Baik.
Kita masuk pada Wahyu. Ya. Kita simpan dulu kejadian bangsa Israel, kita masuk kepada Wahyu. Bagaimana Wahyu ini digenapi? Wahyu 8 ayat yang ke-7. Malaikat yang pertama meniup sangkakala, terjadi pertama yang dibunyikan ini digenapi pada abad keempat. Ketika suku Goth ini adalah salah satu suku barbar di Eropa. Ya, ketika suku Goth yang dipimpin oleh pemimpinnya waktu itu bernama Alaric, mereka menginvasi kota Roma pada abad yang keempat. Bagaimana cara mereka menginvasi? Mereka membakar dan terjadilah kebakaran besar di negara Roma yang menyebabkan sepertiga dari tumbuhan hijau, pohon-pohonan yang ada di negara itu hangus terbakar. Sejarah mencatat bahwa kebakaran itu saking besarnya kebakaran itu bukan hanya menghabisi pohon-pohon dan tumbuhan hijau, tetapi juga panas yang ekstrim mengeringkan sungai-sungai yang ada di negara itu. Ini sebabnya trompet pertama digenapi pada abad keempat. Jadi saudara-saudara, kita mengingat 10 kerajaan Eropa. Ya, kita mengingat patung Nebukadnezar, bagian jari-jari kaki. Saudara-saudara tahu jari-jari kaki ada 10. 10 inilah yang akan menggantikan, mengalahkan kekuasaan kerajaan Roma yang dilambangkan dalam patung Nebukadnezar sebagai kaki dari besi. Jadi kaki dari besi itu adalah kerajaan Roma, ya, Roma Barat dan Timur, kiri dan kanan. Padahal sebenarnya ada 3 ya, tetapi secara teritorial memang dibagi 2, Barat dan Timur. 10 jari-jari kaki akan mengakhiri kekuasaan Roma Barat dan Roma Timur. Dan trompet yang pertama yang dibunyikan adalah suku Goth dipimpin oleh Alaric. Mereka mengadakan penyerangan ke kota Roma pada abad yang keempat. Ini adalah trompet pertama. Trompet kedua terjadi di Afrika. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudara, ini terjadi di Afrika. Di trompet kedua ini adalah kerajaan Roma kafir, Roma Barat, melawan Vandals. Jadi kerajaan Roma ini, Roma kafir ya, kerajaan kaki dari besi, ini terbagi 3. Jadi kita kenal Raja Kaisar Roma yang terkenal, Konstantin, yang berubah agamanya dari kafir menjadi Kristen. Dan dia dibaptis, Konstantin, dialah yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Konstantin ini punya 3 anak yang bernama Konstantius, Konstantin II, dan Konstans. Konstantius menguasai bagian timur dari dunia ini, yaitu beribu kota di Turki. Konstantin II menguasai bagian barat, Inggris, Spanyol, Eropa Barat, termasuk Swiss, Prancis, Belgia, dan sekitarnya. Kemudian Konstans menguasai Afrika, Italia, Slovenia, Kroasia, dan Albania. Ya, jadi sebenarnya ini tidak dibilang Roma Tengah, tapi saya menyebutnya Konstans ini menguasai Roma Tengah, Italia, Afrika, Slovenia, Kroasia, dan Albania. Jadi suku Vandals, waktu itu pemimpinnya bernama Genseric, dia menginvasi kerajaan Roma Tengah, ya Afrika dan Italia, Slovenia, Kroasia, dan sekitarnya, melalui perang laut. Inilah waktu di mana trompet kedua digenapi. Jadi trompet kedua adalah pembalasan pada Roma Barat, ya, masih di Roma Barat ini, Afrika, Italia, Slovenia, Kroasia, pembalasan kepada Roma Barat yang menghabisi daerah Afrika dan sekitarnya. Dan trompet kedua ini terjadi di laut. Itu sebabnya menggenapi Wahyu 8 ayat 8, nyala api di dalam laut, dan sepertiga laut menjadi darah,
dan binasalah semua kapal. Perang ini adalah perang yang sangat besar yang terjadi di laut di daerah Afrika. Trompet ketiga adalah serangan terhadap Roma Barat. Ya, jadi Roma Barat ini 3 kali diserang. Yang pertama tadi oleh suku Goth, yang kedua oleh suku Vandals, yang ketiga oleh suku Han. Pemimpinnya adalah Attila, menyerang Roma Barat. Ini trompet ketiga. Kemudian yang keempat, serangan yang keempat, inilah yang menghabisi Roma Barat. Jadi Roma Barat ini sangat kuat sehingga ada serangan sampai 4 kali bertubi-tubi dan akhirnya Roma Barat benar-benar lenyap. Trompet keempat ini kerajaan Roma kafir, Roma Barat, melawan Ostrogot. Sebenarnya bukan langsung Ostrogot, tapi suku Heruli. Suku Heruli yang mengalahkan Roma, kemudian suku Heruli ini dikalahkan oleh Ostrogot yang dipimpin oleh Theodoric, dan akhirnya Theodoric, suku Ostrogot menguasai Roma Barat, dan Roma Barat pun. Jadi trompet keempat ini adalah serangan terhadap Roma Barat dari tahun 493 sampai tahun 526. Jadi ada lebih dari 23 tahun ya. 23 tahun penyerangan yang dilakukan oleh suku Ostrogot ya, suku Ostrogot terhadap Roma Barat. Trompet kelima. Trompet kelima ini dipisahkan, kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-8, trompet yang kelima sebelum berbunyi, trompet kelima, ke-6 dan ke-7 dinamakan celaka. Celaka yang pertama, celaka yang kedua, celaka yang ketiga. Jadi trompet kelima dinamakan celaka yang pertama, trompet ke-6 dinamakan celaka yang kedua, trompet ke-7 dinamakan celaka yang ketiga. Kita belajar bahwa trompet 1 sampai 4 adalah pembalasan terhadap kekejian yang dilakukan oleh Roma Barat. Ya, kita tahu bahwa Roma Barat sudah melakukan pencampuran antara kekafiran dengan kerohanian, dengan kemurnian Injil, sehingga Tuhan membalaskan melalui 10 jari-jari kerajaan Eropa. Bagaimana dengan Roma Timur? Roma Timur beribu kota, berpusat di daerah Turki. Di daerah Turki, kotanya bernama Konstantinopel. Ya, Konstantin itu nama dari Kaisar Roma, maka kota di Turki dinamakan menurut nama Kaisar Roma. Sehingga nama kota Konstantinopel itu diambil dari nama Kaisar Roma. Kekaisaran Roma yang berpusat di Konstantinopel tidak sekuat Roma Barat. Ya, kita tahu tadi bahwa Roma Barat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa hancur total. Dan ada banyak suku yang menyerang, terjadi 4 kali penyerangan, 4 kali invasi, sehingga akhirnya Roma Barat benar-benar runtuh. Beda dengan Roma Timur. Roma Timur tidak sesolid Roma Barat. Roma Timur 1 kali invasi, yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Persia dipimpin oleh Khosrus, dia menginvasi Roma Timur dalam 1 kali serangan, maka kerajaan Persia berhasil menguasai Roma Timur. Kemudian Roma Timur menjadi daerah kekuasaan dari Persia. Jadi Turki dengan Persia, ya, Persia ini adalah Iran, Irak, Syria dan sekitarnya. Ini menjadi satu daerah, dan Persia yang memimpin. Jadi daerah Roma Timur semuanya jatuh ke tangan Persia. Raja Khosrus mati, kemudian kerajaan Persia ini ternyata juga lebih lemah, sehingga pengikut Muhammad, yaitu para perompak, gerombolan perompak dari padang gurun Arabia,
menginvasi kerajaan Persia ini dan berhasil menguasai dan mengambil alih pemerintahan. Kelompok Muhammad menyebarkan ajaran agama di seluruh wilayah Roma Timur. Itu sebabnya wilayah Roma Timur tadinya ini adalah Kristen. Jadi saudara-saudara kalau pernah ke Turki, ya, kita lihat bahwa bangunan-bangunan di Turki itu hampir sama dengan bangunan-bangunan di Roma. Ya, bentuk kubahnya, ya, masjid-masjidnya yang sekarang itu, ini adalah satu bukti bahwa Roma Timur, Turki ini adalah negara Kristen tadinya, tetapi diambil alih oleh kelompok Muhammad, yaitu kelompok para perompak padang gurun Arabia, dan kemudian kelompok Muhammad ini menyebarkan ajaran agama di seluruh Roma Timur. Jadi mereka bergerak bukan dari sisi politik, ya, kelompok ini bukan bergerak dari segi politik, tetapi mereka bergerak dari segi agama. Kelompok Muhammad dipimpin oleh Muhammad, tapi setelah Muhammad mati, maka pemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini mengumumkan perang jihad. Perang jihad ini ada ketentuannya. Yang pertama, tidak boleh merusak pohon-pohon buah. Ini ada semua di Wahyu pasal 9. Tidak boleh merusak pohon-pohon buah, tidak boleh merusak pohon tumbuhan yang menghasilkan bahan makanan, palawija dan lain sebagainya. Dan mereka tidak boleh membunuh orang-orang yang punya meterai Tuhan di dahinya. Ya. Meterai Tuhan ini adalah hari Sabat. Mereka diizinkan untuk membunuh para penghuni biara-biara Katolik di daerah pegunungan. Dan pergerakan ini berkembang sampai mereka yang tadinya hanya pergerakan agama, sampai akhirnya mereka menjadi satu kerajaan dan menamakan diri mereka sebagai Ottoman Empire. Wahyu 9 ayat 5 menubuatkan bahwa Ottoman Empire akan berkuasa selama 5 bulan, yaitu 150 tahun. Dan benar, tanggal 27 Juli 1449 berakhir tanggal 11 Agustus tahun 1840. Pada tahun 1840, tanggal 11 Agustus, kerajaan Ottoman ini hancur. Kenapa? Karena mereka menyerah dan beraliansi dengan negara Kristen, yaitu Inggris, Rusia, Austria, dan Jerman. Jadi kerajaan Ottoman Empire, keruntuhannya itu adalah bukan dengan pengambilan kekuasaan secara paksa, tetapi pemimpin kerajaan Ottoman ini, mereka meminta dukungan kepada 4 negara Kristen. Inilah bukti bahwa agama Islam habis masa kejayaannya di dunia, ya, untuk dunia timur. Sekarang, ketika trompet 5 ini dibunyikan, apakah hubungan trompet 5 ini dengan kerajaan, dengan nubuatan yang terjadi pada saat ini? Saudara-saudara, trompet kelima, trompet keenam, trompet ketujuh, semuanya ini adalah celaka. Ya, disebut oleh Wahyu adalah celaka 1, 2, dan 3. Tetapi sebenarnya trompet kelima, keenam, dan ketujuh ini tidak berbeda. Tidak berbeda. Karena apa? Karena semua ini, jadi trompet kelima, keenam, ketujuh, semua ini adalah satu pergerakan, satu penyiksaan, satu agresi atau penyerangan dari kerajaan Islam kepada kerajaan Roma Timur, Kristen, ya, Roma Timur. Jadi mereka, kerajaan Islam, Ottoman Empire, menguasai kerajaan Kristen yang saat itu berkuasa. Ini diberi waktu, Alkitab mencatat hanya diberi waktu selama 150 tahun dan bukan untuk membunuh, artinya Roma Timur tetap berdiri, tetapi secara kekuasaan kerajaan Islam ini yang
memerintah. Jadi kerajaan Roma Timur tidak seperti Roma Barat, ya. Memang benar-benar habis, hancur, tetapi kerajaan Roma Timur dia tetap ada, tetapi kekuasaannya lah yang diambil alih oleh Ottoman Empire. Dan pada waktu berakhirnya kekuasaan kerajaan Ottoman ini, sama seperti awal mulanya, akhir dari kerajaan ini juga ditandai dengan mereka menyerahkan kekuasaannya kembali kepada negara Kristen. Jadi yang keenam, berupa trompet keenam adalah ajaran-ajaran penyiksaan yang dibuat oleh Ottoman Empire selama masa kejayaan mereka 150 tahun. Trompet ketujuh juga demikian, ya. Penyiksaan-penyiksaan yang dilambangkan bagaikan gigitan kalajengking. Nah, mereka melakukan penyiksaan ini bukan kepada umat manusia, tetapi kepada kerajaan Roma dan gereja Katolik pada khususnya. Jadi mereka tidak menyiksa seluruh dunia, tetapi hanya kepada gereja Katolik dan kerajaan Roma Timur, pengikut kerajaan Roma Timur. Saudara-saudara, itu adalah sejarah 7 trompet. Ya, sejarah 7 trompet. Kita baca di dalam Kemenangan Akhir 334.5. Keruntuhan Ottoman Empire menggenapi nubuatan. Nubuatan yang mana? Kita baca, pada waktu yang ditentukan, Turki melalui duta besarnya menerima perlindungan dari kekuatan sekutu Eropa. Ini tadi yang saya sebutkan, kerajaan negara Inggris, Jerman, Austria, dan Rusia. Jadi Turki, ya, kerajaan Roma Timur, tetapi dikendalikan oleh Ottoman Empire, oleh Islam, meminta perlindungan dari 4 negara Kristen. Dengan demikian, mereka menempatkan dirinya di bawah kendali negara Kristen. Jadi peristiwa ini benar-benar memenuhi prediksi. Ketika hal itu diketahui, banyak orang diyakinkan akan kebenaran prinsip-prinsip interpretasi nubuatan yang dianut oleh Miller kepada gerakan Advent. Banyak orang-orang terpelajar dan orang-orang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, bersatu dengan Miller dalam mengkhotbahkan maupun menerbitkan pandangan-pandangan Miller. Sehingga pekerjaan Advent semakin cepat dalam kurun waktu 4 tahun. 1840 sampai 1844. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Kita tahu bahwa 1844 adalah pintu tertutup. Pintu tertutup bagi pekerjaan bilik. Pintu terbuka kepada pekerjaan pelayanan di bilik yang maha suci. Tahun 1844 ada pintu bilik yang suci tertutup dan pintu bilik yang maha suci dibuka. Apa artinya? Masa probation kepada gereja-gereja Protestan ditutup pada tahun 1844. Ketika gereja-gereja Protestan menolak panggilan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus, maka itulah menjadi penghakiman bagi mereka, sehingga Tuhan meninggalkan mereka, meninggalkan gereja-gereja Protestan, dan menarik keluar sekelompok orang, ya, sekelompok orang ditarik keluar dari gereja Protestan, berjumlah 50.000 orang. Mereka inilah yang menerima pekabaran Advent. Saudara-saudara, dari dimulainya pekabaran Advent sampai tahun 1840, pekabaran besar, ya, menghadapi prejudisme yang sangat besar dari gereja asal, yaitu gereja Protestan. Ya. Jadi di sini pekerjaan Advent yang mula-mula bukan ditentang oleh gereja Katolik, tetapi ditentang oleh gereja Protestan. Sampai tahun 1840, prejudisme ini begitu menghalangi
begitu menjadi rintangan bagi pekabaran Advent pada masa itu. Tetapi setelah 1840, prejudisme rubuh. Kenapa? Karena 2 tahun sebelum 1840, tepatnya tahun 1838, Josiah Litch, ini salah satu pionir dan pengikut dari pergerakan Advent pada masa itu, dia mempelajari Wahyu pasal 9 ini. Dia mempelajari Wahyu pasal 9, dan 2 tahun sebelum 1840, dia meramalkan, memprediksi bahwa kerajaan Ottoman Empire akan runtuh pada tanggal 11 Agustus 1840. Dia menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun secara presisi 2 tahun sebelum terjadinya nubuatan itu. Saudara-saudara lihat bahwa pada waktu prejudisme ini begitu kuat menghalangi, merintangi pekerjaan Advent, Tuhan memberikan satu tanda. Penggenapan nubuatan diberikan, dibukakan tahun 1840. Dan benar terjadi pada tanggal 11 Agustus 1840, kerajaan Islam runtuh. Ketika itu terjadi, inilah menjadi mengendorse, ya. Inilah yang mengendorse pekerjaan Advent, pekabaran Advent pada masa itu. Sehingga orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berjabatan mendukung pekabaran Advent. Jadi saudara-saudara, apa penggenapan Ottoman Empire dalam perjalanan pergerakan Advent dalam sejarah gereja kita? Inilah peranan Ottoman Empire dalam sejarah gereja Advent. Yaitu keruntuhan Ottoman Empire mengendorse pergerakan Advent yang tadinya ditentang oleh seluruh denominasi gereja-gereja Protestan pada masa itu. Dan sejak saat itu, sejak nubuatan tentang Ottoman Empire ini digenapi, tanggal, bulan, dan tahunnya digenapi, maka pekerjaan ini semakin meluas dengan cepat karena didukung oleh orang-orang yang berjabatan. Saudara-saudara, kita mendekati 1844. Ya. Kalau 1844, pada waktu itu 1844 adalah penutupan pintu kasihan bagi gereja-gereja Protestan yang menolak pekabaran Advent. Kita pun saat ini sedang berada pada masa itu. Kita menuju kepada close of probation. Kita menuju kepada penutupan pintu kasihan. Bukan hanya pada kelompok Protestan, tapi kepada seluruh dunia. Dan Great Kontroversi katakan, sebagaimana kuasa yang mengiringi perjalanan pergerakan Advent di tahun 1844, demikian juga kuasa yang akan mendukung pekerjaan Advent pada masa ini. Saudara-saudara, pekabaran kedatangan Kristus sangat ditentang. Sangat ditentang. Bukan hanya ditentang oleh gereja Protestan, tetapi oleh gereja Advent sendiri ditentang. Saudara-saudara, 1844 tidak ada satupun gereja Protestan yang diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menarik sekelompok orang, 50.000, menarik mereka dari gereja yang mula, yang di-shaking, diayak, disaring lagi, sehingga tinggallah 50 orang. Inilah yang menjadi umat yang sisa kepada siapa Tuhan percayakan terang yang lebih besar. Setelah 50 orang ini terkumpul dan teruji dan dinyatakan lolos seleksi, kepada mereka lah Tuhan percayakan pekabaran Sabat dan hukum kesehatan.
Jadi kita adalah hasil gereja Advent, adalah hasil dari seleksi dari begitu banyak denominasi gereja Protestan. Tuhan mau memilih, Tuhan mau mempercayakan terang yang lebih besar, tetapi Tuhan mau mengambil orang-orang, membentuk satu jemaat kumpulan dari orang-orang yang murni. Di antara semua yang sudah korup, yang sudah murtad, yang sudah bersatu dengan Babel. Itu sebabnya Tuhan mengambil 50.000 orang, lalu mengayak 50.000 orang ini sehingga tinggal 50 orang, dan kepada 50 orang inilah Tuhan percayakan terang yang lebih besar. Saudara-saudara, kita sekarang tinggal hidup pada masa penutupan pintu kasihan bagi seluruh dunia. Prejudisme sedang merintangi dan menghalangi pekerjaan Advent pada saat ini. Bahkan di gereja Advent sendiri. Persiapan-persiapan khotbah tentang persiapan-persiapan menghadapi masa krisis sangat ditentang di gereja Advent sekarang. Sama seperti khotbah William Miller yang berisikan tentang persiapan-persiapan menjelang kedatangan Kristus sangat ditentang di gereja-gereja Protestan, sehingga William Miller dan semua pengikutnya, mereka harus mengambil tempat di luar. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman bangsa Israel ketika tembok Yeriko diruntuhkan? Mari kita baca yang ke-6, tapi di sini saya akan baca dari Spirit of Prophecy 349.1. Dan Yosua anak Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka. Jadi Yosua sebelum dia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Yeriko, yang pertama-tama dia akan memanggil para imam. Dia memanggil para imam dan dia katakan kepada imam ini apa? Angkat tabut. Lalu bawa trompet. Angkat tabut, bawa trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk domba, dan berdirilah di depan tabut Tuhan. Jadi imam ini banyak ya, jadi dibagi tugasnya yang mengangkat tabut dan membawa trompet. Tapi semuanya adalah dari golongan imam. Kemudian Yosua menyampaikan strateginya, berjalan kelilingi kota itu, orang yang bersenjata lewat di depan, dan itulah yang dilakukan. 7 imam membawa 7 sangkakala, meniup trompet, dan mengangkut tabut perjanjian mengelilingi tembok Yeriko. Ini yang terjadi. Ketika trompet dibunyikan, 1 kali pada hari yang pertama, 2 kali pada hari yang kedua. Dan ketika hari yang ke-7, maka trompet ini dibunyikan sebanyak 7 kali. Lebih banyak dari hari yang biasa. Saudara-saudara, satu kutipan lagi dari Bible Commentary. Penghalang yang kuat adalah prejudisme. Ya, saudara-saudara, memang prejudisme ini bahasa Indonesianya adalah prasangka buruk, ya. Belum tahu apa-apa udah nyangka yang jelek-jelek, udah berpikiran negatif. Ya. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Melihat sesuatu langsung negatif. Melihat sesuatu langsung negatif. Sulit sekali untuk melihat hal positif dari satu orang atau satu pekerjaan. Dan sama seperti tahun 18, pergerakan William Miller di abad ke-18, prejudisme juga akan menjadi penghalang yang kuat pada masa kini, pekabaran Advent pada masa kini. Saudara-saudara, prejudisme ini yang sudah dibangun akan runtuh seperti halnya tembok Yeriko di hadapan tentara Israel. Tetapi untuk meruntuhkan prejudisme harus ada apa? Harus ada iman
harus ada kepercayaan yang konstan, yang terus beriman, terus percaya kepada kapten keselamatan. Dan terus-menerus ini bukan hanya iman dan kepercayaan, tetapi juga penurutan kepada hukum-hukumnya. Jadi tembok Yeriko itu, menurut Review and Herald Bible Commentary, runtuh karena menurut kepada perintah. Commandments, hukum. Saudara-saudara, tembok Yeriko hanya bisa diruntuhkan oleh penurutan. Apa artinya meniup trompet? Saudara-saudara, kita baca dari Roh Nubuat 888, halaman 1647, paragraf yang kedua. Setan telah meletakkan segala tindakan yang mungkin agar tidak ada yang akan datang di antara kita sebagai umat memarahi dan menegur kita dengan keras dan menasihati kita untuk menyingkirkan kesalahan kita. Jadi setan sudah membuat sesuatu supaya umat ini tidak ditegur, tidak dinasihati, tidak dimarahi, tidak dilarang, ya. Ini pekerjaan setan. Supaya semuanya tidur, nyenyak, dan hanya dibuai oleh dongeng-dongeng. Pekerjaan setan. Tetapi katanya, akan ada orang-orang yang memikul tabut Tuhan. Beberapa akan keluar dari antara kita dan tidak mau lagi memikul tabut itu. Jadi ada yang murtad. Yang tadinya memikul tabut, tetapi akhirnya tidak lagi memikul tabut. Tetapi ini, kelompok yang murtad ini, tidak akan bisa membuat tembok untuk menghalangi kebenaran tersebut. Kebenaran itu akan terus maju dan naik sampai akhir. Di masa yang lalu Tuhan telah membangkitkan manusia, dan Tuhan masih memiliki orang-orang yang punya kesempatan, yang sedang menunggu, yang siap untuk melakukan hukumnya, perintahnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang akan melewati semua pembatas-pembatas. Jadi walaupun dibatasi, akan didobrak semuanya. Seakan-akan pembatas itu hanya seperti tembok yang diolesi dengan mortar yang tidak kuat. Ya, semen yang tidak kuat. Ketika Tuhan menaruh rohnya ke atas manusia, maka manusia akan bekerja. Manusia akan memberitakan firman Tuhan, dan manusia akan menaikkan suara mereka seperti trompet. Apa itu trompet? Trompet itu adalah kebenaran yang kuat dan menunjukkan kepada orang-orang pelanggaran mereka dan dosa dari keluarga Yakub. Jadi saudara-saudara, meniup trompet adalah menunjukkan kepada orang pelanggaran mereka. Inilah yang dilakukan oleh 7 trompet 10 jari-jari kaki. Yang terjadi pada masa 10 jari-jari kaki. 10 kerajaan Eropa balas dendam kepada kekejaman Roma ketika mereka berkuasa sebagai kerajaan yang solid yang dilambangkan dengan kerajaan kaki besi. Saudara-saudara tahu kaki besi? Ya, tangan besi, kaki besi. Kekejaman yang begitu luar biasa. 10 kerajaan Eropa, suku-suku barbar ini, mereka menunjukkan pelanggaran dari kerajaan Roma dan membalas. Itu sebabnya dilambangkan dengan tiupan trompet. Pada zaman kita, Tuhan juga akan memilih satu golongan yang akan memikul tabut Tuhan dan akan meniup trompet, yaitu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran dari keluarga Yakub. Betapa mengerikan penghakiman Tuhan yang diungkapkan. 7 malaikat berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima tugas mereka. Kepada mereka diberikan 7 trompet. Tuhan akan pergi untuk menghukum penduduk bumi. Ya saudara-saudara, 7 trompet akan terjadi ketika 144.000 telah dimeteraikan.
Tetapi 7 trompet ini bukan 7 malapetaka, ya. Bukan 7 malapetaka. 7 trompet adalah pembalasan kepada kerajaan yang telah menjadi penyebab dosa dan kebejatan moral yang terjadi pada zaman itu. Pada abad pertama sampai tahun 500-an, pembalasan ini dilakukan kepada kerajaan Roma. Sekarang pun, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa pembalasan pun akan Tuhan turunkan kepada mereka yang terus-menerus bertahan di dalam pelanggaran dan kebejatan. Siapakah golongan imam yang akan mengusung tabut, akan meniup trompet? Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Saudara-saudara, kita belajar dari sejarah Yeriko bahwa yang mengangkat dan meniup trompet adalah golongan imam. Dan golongan imam ini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi tabut perjanjian. Apa itu isi dari tabut? Kita sudah belajar waktu kita belajar Ka'bah. Apa itu simbol tabut? Tabut ini isinya ada 3. Yang pertama adalah hukum, 10 hukum, 2 loh batu. Yang kedua adalah mana. Ya. Mana ini adalah hukum kesehatan. Yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga, yaitu keimamatan Kristus, lambang keimamatan Kristus. Jadi golongan imam yang akan ditunjuk Tuhan untuk meniup trompet adalah memang mereka akan menjadi imam ketika berada di surga nanti. Wahyu 7 ayat 15. Ada orang-orang yang nantinya di surga akan bekerja melayani tahta Bapa siang dan malam di dalam bait suci. Inilah pekerjaan imam. Siapa itu mereka? Kita mundur ke ayat yang ke-14. Mengetahuinya, lalu ia berkata, siapa mereka yang melayani Tuhan siang malam di bait sucinya? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau yang lolos dari masa kepicikan Yakub. Mereka sudah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, yaitu mereka memiliki kebenaran Kristus. Mereka inilah 144.000. 144.000 ini mereka akan menjunjung tinggi keimamatan Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus menjadi imam bagi mereka dan mereka mengambil bagian dalam pekerjaan keimamatan Kristus, mengambil keuntungan. Mereka mendapat keuntungan karena Kristus menjadi imam mereka. Keuntungannya apa? Mereka disucikan dan memiliki kebenaran Kristus. Karakter mereka jadi sama seperti Kristus. Putih. Karena pekerjaan keimamatan Kristus membuat mereka menjadi putih karakternya. Mereka menjunjung tinggi hukum, moral, dan hukum kesehatan. Mereka adalah para pelaku-pelaku reformasi kesehatan. Yang otak depannya sehat, fisiknya sehat, sehingga mampu untuk melakukan hukum moral, 10 hukum moral. Dan mampu untuk menuruti hukum itu 100%. Inilah golongan imam. Dan golongan imam ini, inilah yang akan Tuhan pakai untuk mengadakan pembalasan, menyerukan pembalasan, ya. Menyerukan pembalasan atas kebejatan dan kebobrokan yang dilakukan pada zaman ini. Saudara, pertanyaannya, apakah Islam akan juga mengambil bagian dalam penggenapan 7 trompet di masa kita sekarang ini? Iya. Saya bisa katakan iya. Tapi apa peranannya? Saya tidak tahu. Apa peranan Islam sekarang ini? Apakah sama? Kalau dulu peranannya adalah untuk menyiksa pengikut dari
sisa-sisa kerajaan Roma Timur. Tetapi mereka akan ambil bagian lagi di dalam penutupan sejarah dunia ini. Dan kepada mereka, bukan untuk membinasakan dunia, tetapi untuk menyiksa, untuk membalas. Untuk membalas. Saudara-saudara, minggu ini saya mendapat pertanyaan, apakah meterai sangkakala yang kelima, keenam, dan ketujuh ada hubungannya dengan vaksin? Saya katakan bahwa saya tidak pernah mendapat pelajaran baik dari Roh Nubuat maupun dari Alkitab bahwa vaksin ada hubungannya dengan sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh. Karena sangkakala 5, 6, dan 7 ini adalah pembalasan yang akan dilakukan oleh kelompok Ismail, keturunan Ismail. Mereka tidak akan mengakhiri dunia ini, tetapi sementara waktu, sedikit waktu akan diberikan kepada mereka untuk mengadakan kerusakan di bumi. Kerusakan ini akan menimpa orang-orang yang sudah melakukan kejahatan di atas bumi. Saudara-saudara, ada lagi yang bertanya kepada saya, apakah gigitan kalajengking ini sama dengan suntikan vaksin? Saya tidak bisa mengatakannya karena tidak ada dukungan dari Roh Nubuat dan Alkitab. Karena seperti yang kita bicarakan pada waktu kita bicara tentang 4 mata angin, bahwa akan terjadi pengerusakan. Ya, akan terjadi pengerusakan di dunia ini. Dan keturunan Ismail akan mengambil bagian, mengambil peranan di dalamnya. Saudara-saudara, bagi kita yang terpilih nantinya untuk meniupkan trompet tanda peperangan dimulai. Ya. Yang mengelilingi tembok Yeriko, mereka mengelilingi tembok Yeriko, meniup sangkakala adalah sebagai tanda bahwa perang akan dimulai. Kedua mereka tiup hanya 1 kali. Sampai hari ke-7 mereka tiup, amaran itu akan semakin keras hari demi hari. Saudara-saudara, kita akan melihat ketika amaran itu semakin keras, sama seperti pada tahun 1840, ketika prediksi-prediksi amaran-amaran diberikan dengan semakin keras, gereja-gereja semakin membenci kelompok Advent. Prejudisme semakin kuat. Prejudisme dari gereja asli semakin kuat dan semakin menentang para pengikut Advent. Di sini Tuhan akan bekerja, akan ada kejadian yang Tuhan akan munculkan untuk meruntuhkan prejudisme dari gereja-gereja. Dan ketika ini terjadi, saudara-saudara, kita akan melihat orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan akan ikut mendukung pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Sekarang saya belum melihat, walaupun ada beberapa kabar tentang orang-orang yang punya jabatan di negara ini, mereka sudah mencari lahan untuk country living. Ya, orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, kedudukan, dan tanggung jawab penting di negara ini, mereka sudah terdorong untuk country living. Tapi saya secara pribadi belum melihat ini sebagai satu endorsement. Sebagai satu endorsement bagi pekabaran Advent di zaman ini. Kita akan melihat yang lebih besar dari ini, saudara-saudara. Ya, sekarang ini pekabaran Advent, pekabaran tentang kedatangan Tuhan, dinyatakan sebagai pekabaran sempalan di gereja-gereja. Mereka yang mempersiapkan diri dengan sangat husuk, dengan sangat hikmat, mereka yang mempersiapkan diri, mereka dianggap adalah orang-orang yang fanatik di dalam gereja Advent sendiri. Tetapi kita akan lihat, kita akan tiba waktunya ketika dunialah yang akan mengendorse pekabaran ini, bukan lagi gereja Advent.
Jadi pekabaran Advent akan di-endorse oleh orang-orang dari dunia, orang-orang terpelajar. Akan ada satu kejadian yang akan menjadi bukti kepada mereka, membuka mata mereka, sehingga mereka mengendorse pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Baik, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, sangkakala ini adalah pembalasan keturunan Ismail. Ya. Lalu dulu saya pernah dengar bahwa keturunan Ismail akan juga dilambangkan dengan keledai Bileam. 3 kali ringkikan keledai melakukan pembalasan sangkakala 5, 6, dan 7. Celaka 1, 2, dan 3. Iya, benar. Celaka 1, dan 2, dan 3. Kalau ini dihubungkan dengan ringkikan keledai Bileam, saya tidak melihat ini salah. Ya. Kalau ini dihubungkan dengan pembalasan celaka 1, 2, dan 3, walaupun saya tidak pernah tahu ini, saya belum pernah tahu ini, ya. Apakah ini dari interpretasi ini apakah dari roh nubuat atau meditasi pribadi? Saya tidak tahu, ya. Tapi ini bagus, ya. Menghubungkan keledai Bileam 3 kali ringkikan dengan celaka 1, 2, dan 3. Jadi saudara-saudara, terkadang memang kita tidak punya clue dari roh nubuat. Ya, saya sering kali menghadapi seperti itu, khususnya ketika kita membaca nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama. Tidak ada clue dari roh nubuat. Satu-satunya yang menuntun kita adalah Roh Suci, Roh Tuhan, memberikan kepada kita dan menghubungkan semua pelajaran yang pernah kita serap dengan sangat rapi dan tertata dengan baik. Jadi bebas-bebas aja kalau mau menghubungkan, yang penting tidak melanggar, bukan tidak melanggar, yang penting tetap mengusung tabut perjanjian. Ini masalah penting ya. Ini masalah penting. Siapapun orangnya, golongan yang akan meruntuhkan prejudisme adalah mereka yang sudah melatih iman dan kepercayaannya terus-menerus dan juga terus-menerus di dalam penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Artinya ini mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian isinya adalah hukum moral, hukum kesehatan, dan percaya pada keimamatan Yesus. Ya. Mengambil bagian, mendapat keuntungan dari pekerjaan keimamatan Yesus. Jadi saudara-saudara, saya harap saya bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya sehubungan dengan 7 sangkakala ini. 7 sangkakala ini akan dibunyikan. Sama seperti abad ke-18, ini akan mengendorse pekabaran Advent. Ya. Pada waktu ini terjadi, di belahan dunia lain, di Amerika, pekabaran Advent sedang marak dikumandangkan. Di Eropa, di Turki, ya sedang terjadi peperangan. Tetapi pekabaran Advent sedang juga bekerja di belahan dunia yang lain. Jadi saudara-saudara, ketika setan bekerja dalam peperangan, ketika setan bekerja dalam kekacauan dunia melalui agen-agennya, saudara, jangan kita sampai dialihkan perhatian kita. Itu sebabnya saya selalu katakan, hati-hati dengan pekabaran current events. Hati-hati dengan pekabaran current events. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini bisa mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak lagi memperhatikan pergerakan pekabaran Advent, persiapan umat-umat Tuhan pada zaman ini. Ya. Saudara lihat kejatuhan Ottoman Empire terjadi bersamaan dengan pekabaran Advent. Coba bayangkan pada waktu orang-orang pada abad ke-18 lebih banyak baca koran dan nonton berita, mereka akan lupa dengan amaran Miller untuk mempersiapkan diri bagi penutupan pintu kasihan. Tetapi kita melihat current events bukan untuk melihat agenda setan, tetapi bagaimana current events itu
peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini mengendorse pekabaran Advent. Dan kita tahu berapa jauh lagi penutupan pintu kasihan itu. Itulah manfaat dari peristiwa yang terjadi. Jadi jangan sibukkan pikiran kita untuk mengetahui current events. Tapi jangan sampai itu menggantikan pekabaran justification by faith, righteousness of Christ. Inilah pekabaran malaikat ketiga. Apakah karakter saya sudah seperti Kristus atau tidak? Saudara-saudara, saya tidak terlalu sering, ya, bahkan hampir tidak pernah saya membawakan tentang peristiwa-peristiwa di dunia dalam pelajaran-pelajaran Bible study kita. Kenapa? Yang pertama, memang saya tidak punya pengetahuan di sana. Kami terbatas dari segi informasi di luar, dunia luar. Ya, saya sendiri saya terbatas. Akses saya untuk dunia luar sangat terbatas. Itu sebabnya pengetahuan saya tidak menjangkau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana. Tetapi saya melihat bahwa ini membawa keuntungan buat saya. Sehingga pikiran saya selalu fokus kepada pembenaran oleh iman dan karakter Kristus. Semua itu hanya menjadi waymark. Semua itu hanya menjadi penanda jalan. Oh, saya dari Jakarta mau ke Bogor. Oh, saya sudah lewat Sentul. Berarti Bogor sekian kilometer lagi. Saya harus bersedia. Hanya itu. Menghabiskan waktu untuk mempelajari current events sangat akan berbahaya bagi iman kerohanian kita. Saudara-saudara, marilah kita menjadi golongan imam. Golongan imam yang akan menjunjung tabut sambil juga meniup sangkakala. Menandakan bahwa kita akan mulai peperangan. Kita akan memulai peperangan. Jadi jangan takut berkonflik. Kita akan memasuki masa konflik yang paling dahsyat. Tapi ini akan kita bawa hanya dengan iman dan kepercayaan kepada mediator kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bagi saudara-saudara kami yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin sebelum saudara-saudara kami memberikan pertanyaan, saya mau bertanya sedikit, Kak. 7 trompet itu akan diulang kembali sebelum tutup pintu kasihan, ya? Iya. Ya? Iya. Jadi 7 trompet itu dalam masa pintu kasihan masih terbuka. Tapi 144.000 sudah termeterai. Ya. Jadi pemeteraian itu kan tidak langsung terjadi sekaligus seluruh dunia. Jadi ada bertahap pekerjaan pemeteraian itu. Dan Roh Kudus ditarik dari dunia ini juga ini bertahap. Ya, bertahap. Sebelum nanti akhirnya kegelapan total, Roh Kudus sudah benar-benar tidak ada, pintu kasihan sudah tertutup. Nah, ini terjadi bertahap. Jadi 7 trompet akan terulang lagi di masa itu. Dan ini akan menjadi endorsement yang paling kuat bagi pekabaran Advent ke seluruh dunia. Saya menghubungkan ini dengan Sandelo. Ini tidak ada dasar, tidak ada bukti dari Roh Nubuat. Tapi ketika Roh Nubuat katakan, ini akan
seperti yang kita pelajari bahwa Sandelo ini terjadi juga dalam beberapa tahap ya. Jadi nggak langsung hukuman mati Sandelo ini, tidak. Jadi pertama-tama akan berupa undangan, anjuran, kedua akan berupa dekrit atau undang-undang, yang ketiga baru akan disertai dengan hukuman mati. Jadi saya lihat ini terjadi 7 trompet ini akan terjadi pada waktu Sandelo sudah di-enforce. Ya, sudah establish. Kemungkinan di tahap yang pertama atau tahap yang kedua. Karena kalau tahap yang ketiga, hukuman mati ini adalah sudah tutup pintu kasihan. Jadi 7 trompet ini akan dibunyikan di dalam masa enforcement dari Sandelo, establishment dari Sandelo. Dan ketika Sandelo 144.000 sudah terpilih ya. 144.000 sudah terpilih. Oh, 144.000 ini jumlah real atau bagaimana? Oke. Satu kutipan roh nubuat yang mau saya katakan, Bu Magda, bahwa tidak ada satupun bukti tulisan secara literal yang menyatakan bahwa 144.000 ini adalah real atau lambang. Tetapi anjuran buat kita sehubungan dengan 144.000 adalah marilah kita berjuang untuk menjadi bagian untuk masuk ke dalam kelompok 144.000. Ya. Apakah 144.000 itu hanya diambil dari Adventis atau ada yang dari gereja luar? Ada. Ya. Tetapi imannya iman Advent. Artinya mereka menjunjung tinggi 3 ini. Hukum moral, hukum kesehatan, dan keimamatan Kristus. Ya. Saudara-saudara, kalau baca buku Yesaya, saudara-saudara akan temukan dan akan kaget bahwa bukan Advent yang akan jadi juara 1. Ya. Advent ini juara 3 justru. Juara 1-nya itu Mesir dan Asyur. 1 dan 2. Jadi kalau kita pikir bahwa 10 hukum Taurat itu adalah milik Advent, bukan. Ya. Ada orang-orang yang bukan secara pengetahuan, tetapi secara nurani mereka memelihara dan menjunjung tinggi 10 hukum dan hukum kesehatan, ya, dan memiliki iman Yesus. Mereka sudah memelihara itu, tapi mereka tidak tergabung di dalam gereja Advent. Apakah, sudah saya jawab tadi ya, 144.000 diambil Advent atau ada dari gereja luar. Bukan hanya dari gereja luar, bahkan dari agama luar. Yang mereka sudah memiliki iman Advent tanpa mereka sadari. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih, Sis, atas pemaparan yang luar biasa. Saya masih mau melanjutkan pertanyaan mengenai 144.000. Karena ini kan banyak ya, jadi unek-unek ya, dari beberapa kalangan. Dan saya yang tadi jawaban Sis yang begitu menarik itu kalau 144.000 itu juga bisa datang dari luar. Ya. Nah, cuma kami pernah mempelajari bahwa sepertinya kalau misalkan datang dari luar, itu mereka tidak memiliki roh nubuat. Ya. Karena hanya Adventis yang memiliki roh nubuat. Ya. Karena ini kan berdasarkan Wahyu 12 ayat Wahyu pasal 19 itu bahwa tanda yang benar itu adalah yang memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Iya, benar. Jadi kami pernah mempelajari dan kemudian pernah berkesimpulan bahwa ternyata untuk itulah dipanggil
penghakiman pra-Advent itu, yaitu Oke, penghakiman dari orang-orang Adventis itu dahulu. oke, Jadi ketika penghakiman itu sudah selesai, barulah itu dilepas. Jadi oke. kalau menurut pendapat kami, entah salah Iya, atau benar, iya, bahwa ini nggak bisa dari luar. Gitu. oke. Terima kasih. Mungkin Iya, bisa oke. dibantu. Iya, iya. Oke. Itu juga itu yang banyak diajarkan ya, itu yang banyak diajarkan. Jadi roh nubuat dalam bentuk tulisan memang hanya punya orang Advent. Saya bilang tadi, saya katakan tadi, orang-orang ini mereka memiliki iman Advent. Mereka mempunyai kehidupan dan menghidupkan iman itu bukan dari secara mereka punya tulisan. Ya. Jadi kalau kita memang percaya bahwa ini eksklusif punya Advent, ya puji Tuhan, nggak apa-apa. Tapi Pak Awi, ya, Roh Nubuat juga katakan bahwa ada orang-orang yang sudah menghidupkan iman Advent tanpa mereka pernah belajar dari Roh Nubuat. Tanpa mereka pernah belajar. Dan ini saya sudah lihat sendiri orangnya. Satu bangsa ya, bukan hanya orang, satu bangsa. Satu bangsa yang menghidupkan apa yang diajarkan oleh Roh Nubuat yang saya tahu dari Roh Nubuat, tapi mereka tidak punya Roh Nubuat, tapi mereka menghidupkan itu di negara itu. Ya, negara yang sangat tertutup di dunia ini, sehingga kemurnian mereka terjaga di sana. Dan apa yang mereka hidupkan adalah apa yang kita kenal sekarang sebagai Roh Nubuat. Mereka nggak punya Roh Nubuat. Ya, saya sudah berada di dalam bukan kumpulan ya, maksudnya bangsa itu yang mereka tidak punya Roh Nubuat, tetapi hidupkan Roh Nubuat. Sehingga saya katakan pada waktu itu, kalau seandainya Yesus datang sekarang, mereka ini lebih terpilih daripada orang Advent. Jadi 144.000 harus memiliki Roh Nubuat. Iya memang harus memiliki Roh Nubuat, tapi Roh Nubuat bukan hanya buku ya Pak. Bukan hanya buku secara tertulis. Contohnya salah satunya pekabaran tentang kesehatan, reformasi kesehatan. Itu dari Roh Nubuat. Tapi dunia tahu, Pak. Dunia tahu, ya, dan itu tidak lagi murni pekabaran mutlak, bukan murni ya. Tidak lagi mutlak pekabaran Advent. Bolehkah kalau saya berpendapat seperti ini? Oke, ya silakan Pak. Adventis kan banyak nih seluruh Ya. dunia nih. Mungkin sekarang aku nggak tahu ya berapa jumlahnya, tapi saya suka mengandai-andaikan Ya. kalau Adventis itu kurang lebih sekitar 16 juta. Mungkin ada yang bilang sampai 20 juta lebih, mungkin itu adalah pembengkakan nama atau apa ya. Tapi saya suka berandai-andai itu 16 juta. Jadi menurut yang dipanggil Gideon, yang diserukan Gideon itu datanglah 32.000. Kemudian yang takut disuruh pulanglah 22.000. Masih tinggal 10.000. Kemudian 10.000 masih dipilih lagi, akhirnya tinggallah 300 orang. Nah, 300 orang ini adalah dari 32.000 itu nggak sampai 1%. Jadi kalau 16 juta nggak sampai 1% itu adalah 160.000. Berarti 144.000. Saya suka berandai-andai seperti itu. Jadi ada satu teman itu berdiskusi sama saya, ini 144.000 ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Dan kemudian di dalam mulutnya tidak terdapat dusta. Artinya ini orang-orang yang karakternya sempurna sama seperti Yesus. Nah, kira-kira dia tanya sama saya, itu seandainya itu adalah jumlah real, itu banyak nggak 144.000 sedunia? Kita menjawab,
sedikit sekali. Ya kan, 144.000 dibanding penduduk dunia berapa miliar kan. Tapi teman saya menjawab, enggak, itu banyak sekali. Karena yang baru seperti Yesus itu baru Yesus sendiri. Ya kan? Jadi ada 144.000 itu adalah jumlahnya yang banyak sekali. Ada Ya, itu sudah 144.000 Yesus ya. Ya, itu sudah banyak sekali. Nah, kemudian menurut kitab Wahyu itu turun mereka ini bukan kitab Wahyu, menurut penglihatan Nyonya White itu 144.000 ini bujur sangkar mengelilingi Yesus. Ya, di tengah-tengahnya Yesus. Nah, untuk membentuk bujur sangkar itu harus genap 12 kali 12. Iya. Jadi nggak bisa lebih. Nah, kemudian kami menyelidiki dari penghakiman pra-Advent. Nah, ini. Jadi kembali lagi seperti yang Sis Lady tadi katakan bahwa memang ada orang-orang luar yang menyelidiki firman Tuhan sedemikian rupa, dan saya juga temukan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, sewaktu Yesus itu masih bayi, datanglah orang-orang Majus dari timur itu. Nah, orang-orang Majus dari timur ini dikatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman itu mereka menafsirkan nubuatan melebihi para tua-tua Yahudi. Wah, saya bilang luar biasa ini ya. Nah, mungkin orang-orang seperti itu yang Lady ngomong, yang Sis Lady ngomong seperti itu. Nah, tetapi saya nggak tahu lah ya, tapi itu kan semua kebijaksanaan Tuhan. Tetapi yang kita harus yakinkan dan aminkan adalah kita sudah dipanggil menjadi Adventis. Jadi memang kita harus menggenapi kata Seventh Day Adventist ini. Ya kan? Justru kita ini ibaratnya tiket prioritas ini mestinya kita. Jadi 144.000 kita bilang adalah penghakiman pra-Advent adalah orang-orang Advent yang sudah dihakimi ini, hidup-hidup ini. Nah, ini sudah dihakimi hidup-hidup artinya sampai kapanpun mereka sudah dimateraikan. Nah, materai inilah yang disebut 144.000. Nah, jadi makanya kami berkesimpulan, berarti 144.000 ini diambil dari Adventis. Nah, saya juga nggak bisa memaksakan bahwa pendapat ini adalah benar ini itu, karena mungkin Tuhan punya kebijaksanaan sendiri. Tapi yang pasti yang saya mau sampaikan adalah kita sebenarnya Adventis itu punya tiket prioritas yang utama. Nah, sayang kan kalau sampai tiket ini akhirnya kita nggak pakai gitu loh. Contohnya seperti itu. Ya, karena memang kita belajar dari sejarah, Pak. Pekabaran Kristen ke seluruh dunia di dalam Kisah Para Rasul dimulai dari kelompok Yahudi dulu kan? Ya. Tetapi ketika tutup pintu kasihan bagi bangsa Yahudi, berapa yang menjadi juru kabar ke seluruh dunia? 12, ya kan? 12 rasul ya. Hanya 12 dari seluruh Yahudi, bayangkan. Dari seluruh Yahudi hanya ada 12 murid yang menjadi rasul dan membawa pekabaran ke seluruh dunia pada zaman itu. Dari merekalah lahir orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus seperti Paulus, ya, seperti Timotius, Filemon, ya, orang-orang ini. Mereka adalah hasil dari pekabaran Kristen ke seluruh dunia pada zaman itu. Ya, dari seluruh orang Yahudi, bahkan dari kelompok golongan imam itu sama sekali nggak ada. Yang ada dari golongan pemungut cukai, Lewi ada, tetapi lebih banyak dari golongan yang tidak terpelajar. Jadi kalau kita melihat bahwa penghakiman pra-Advent, kalau kita masuk ke dalam bait suci, Pak, itu artinya penghakiman pra-Advent adalah penghakiman kepada golongan imam. Ya, yang pertama, golongan imam. Kita masuk kepada Yehezkiel pasal 9 kan? Yehezkiel pasal 9 katakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan dan dimulai dari orang-orang yang melayani di dalam bait suci. Kalau kita merujuk ke sana,
Golongan imam adalah golongan yang menerima terang lebih dahulu dan lebih besar. Tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Jumlahnya tidak mencukupi. Sama seperti 12 rasul, mereka nggak cukup 12, karena jadinya sisa 11 kan? Sehingga harus ditarik satu orang lagi dari luar, Matias, ya, untuk menambahi jumlah mereka. Nah, ketika jumlah itu sudah cukup, maka mereka akan melahirkan orang-orang yang menerima pengurapan Roh Kudus. Paulus, Timotius, ya, dan murid-murid yang lain, hasil dari pengajaran para rasul. Jadi, ya memang kita punya privilege, Pak. Kita punya privilege sebagai orang Advent, kitalah yang menerima terang lebih besar pertama kali. Ya. Dari semua gereja Protestan, mereka nggak punya terang tentang hukum, mereka nggak punya terang tentang bait suci, sanctuary, mereka nggak punya terang tentang reformasi kesehatan. Advent lah yang punya. Advent yang punya. Bahkan terang tentang country living cuman punya Advent. Country living. Ya, country living bukan imigrasi ya. Country living dalam konteks. Jadi saya bisa katakan bahwa privilege pertama memang kepada orang Yahudi. Privilege pertama itu ya, terjadi dan digenapi bahwa dari golongan itu sendiri pun ada yang terlempar keluar dan tidak masuk ke dalam barisan. Junjung tinggi tabut perjanjian, tapi mereka meletakkan itu. Nggak lagi mengusung tabut perjanjian. Jadi dari Advent akan banyak yang gugur. Sehingga Tuhan menambahkan dari luar. Ya. Terang itu pertama-tama privilege-nya memang orang Advent. Terima kasih Pak Awi untuk tambahannya, sangat menginspirasi Pak. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau kita diskusikan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak ada lagi, silahkan Sis Lady memberikan closing statement dan langsung tutup di dalam doa. Oke, terima kasih. Kita akan dipilih Tuhan, manusia-manusia akan dipilih Tuhan untuk meniupkan trompet. Dan trompet itu adalah tanda bahwa perang akan dimulai. Artinya apa? Artinya golongan imam akan bikin gara-gara. Golongan imam akan bikin gara-gara. Karena yang akan menimbulkan perang adalah orang-orang yang menjunjung tinggi tabut perjanjian, hukum moral, hukum kesehatan, dan keimamatan Kristus. Mereka lah yang akan bikin gara-gara kepada dunia ini. Dan konflik akan terjadi, perang akan terjadi, tetapi ini akan menjadi endorsement, inilah yang akan menjadi dukungan, support yang paling besar kepada pekabaran Advent pada zaman ini. Dan kita akan melihat ini, tanda-tanda ini akan digenapi ketika orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya jabatan penting di setiap negara, akan mendukung pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Saudara-saudara, gereja tidak mendukung pekabaran Advent, itu sudah pernah terjadi. Jadi jangan kaget, jangan sedih. Ada banyak saudara-saudari yang sedih dengan ini.
Sedih karena, bukan sedih karena mereka menolak ya, tapi sedih karena tuduhan itu datang kepada diri kita. Diri saya. Prejudisme itu ditujukan kepada saya. Jangan sedih. Tetap semangat, tetap hidupkan isi dari tabut perjanjian itu, tetap angkat tinggi tabut perjanjian. Jangan takut, serukan nyaring-nyaring, beritahukan pelanggaran dari semua orang yang kita tahu sedang melanggar, kasih tahu. Diterima atau tidak, ditolak atau tidak, dianggap fanatik, dianggap apapun, jangan takut. Karena itu adalah pekerjaan golongan imam. Dan itu bisa kita lakukan kalau karakter Kristus sudah ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kalau saya mau menyerukan kesalahan orang, tapi saya belum punya karakter Kristus, maka itu namanya nuduh. Ya, itu namanya nuduh. Tetapi ketika karakter Kristus terbentuk di dalam sesosok manusia, secara otomatis dia akan mengungkapkan kesalahan dan menyerukan teguran pelanggaran. Ini adalah seruan trompet. Jadi bedakan kita menuduh orang atau meniupkan trompet. Menuduh orang, menjelek-jelekkan orang dilakukan oleh orang-orang yang belum punya karakter Kristus. Dan untuk membentuk karakter Kristus ini harus country living. Harus country living. Boleh coba mau tinggal di kota punya karakter Kristus, Ronubuat katakan 10 kali lebih susah. Jadi kalau mau jadi golongan imam, saudara jangan tunggu seperti Lot ya. Jangan tunggu seperti Lot. Lot ini keluar dari kota pada waktu detik-detik terakhir kehancuran. Dan ketika dia keluar dari kota, memang dia berhasil keluar dari kota. Dia berhasil keluar dari kota, tetapi ketika sampai di kota, karakternya tidak tahan berada di desa. Karakternya nggak tahan di desa. Karena kebobrokan kota sudah terlalu di dalam kehidupan mereka, terlalu berakar, sehingga tidak mampu lagi untuk bertahan hidup di desa. Saudara-saudara mau tunggu keluar dari kota nanti, detik-detik terakhir, silahkan. Fisik boleh keluar, tapi karakter nggak lolos. Buat apa? Kita mau keluar dari kota, bukan untuk menyelamatkan fisik, tetapi untuk menyelamatkan karakter kita, supaya kita bisa sama, serupa, dan mengambil bagian dalam kebenaran, jubah kebenaran Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Ya Bapa, saat ini kami melihat bahwa 7 sangkakala akan dibunyikan ketika karakter Kristus sudah muncul dan sudah ditampilkan oleh sekelompok orang yang menerima meterai Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menjadi kelompok itu, mengambil bagian dalam kelompok itu. Dan tidak akan mungkin itu terjadi ketika kami masih bersatu dengan kota, ketika kami masih hidup di dalam kota. Tuhan, kami rindu untuk menjadi juru kabar kepada dunia, orang-orang di dunia yang selama ini dilanda kebingungan antara kebenaran dengan kesalahan. Kami rindu untuk menjadi juru kabar itu Tuhan. Membawakan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Tetapi kami harus terlebih dahulu disucikan. Karakter kami harus terlebih dahulu dibentuk selaras dengan kehendak Tuhan. Iman dan kesetiaan kami, penurutan kami harus terus-menerus tanpa mengenal henti dan tanpa mengenal lelah. Kami tunjukkan kesetiaan dan penurutan kepada hukum-hukum Tuhan.
Bapa, ini tidak akan bisa kami lakukan ketika kami belum menyadari kesalahan kami. Ketika kami belum menyadari keberadaan kami, kegagalan kami di masa yang lalu, kekurangan kami, ketika kami belum berdamai dengan Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa mengambil bagian dalam penurutan hukum-hukum Tuhan. Kami memerlukan justification by faith yang akan menuntun kami kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bantu kami, tolong kami Tuhan. Waktu kami tidak banyak. Apa yang kami pelajari harus kami pelajari dengan waktu yang sebentar, dengan cepat. Kesetiaan yang tadinya bisa naik turun, kali ini tidak bisa lagi Tuhan. Kami harus terus naik. Kami tidak boleh turun sedikit pun juga dan tidak boleh kendor sedikit pun juga. Karena waktu kami tidak banyak. Pekabaran ini akan di-endorse oleh orang-orang terpelajar, orang-orang yang mempunyai jabatan di dunia. Sehingga menjadi bukti dan menjadi sokongan yang kuat untuk pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Tiba waktunya, orang-orang Mesir akan mendukung pekabaran ini. Orang-orang Asyur akan mendukung pekabaran ini. Orang-orang Samaria akan mendukung pekabaran ini. Kasihanilah kami, umat-umat Tuhan yang berada di Yerusalem, yang menganggap hidup kami ini sudah aman dalam pengetahuan kami tentang kerajaan surga. Bapa, nasib orang-orang Yerusalem tidak lebih daripada nasib orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Kami tidak mau menjadi bagian dari situ, Tuhan. Kami mau keluar dari Yerusalem dan menjadi bagian dari orang-orang yang berlindung di pegunungan-pegunungan Yudea, yang memiliki keselamatan oleh karena mendengarkan amaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kami dan mengingatkan pelajaran ini terus-menerus membentuk karakter kami dari sekarang sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Sis Lady untuk pelajaran Bible Study pada sore hari ini. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan berkati Pak Turangan sebagai host yang setia selalu bersama dengan kita. Berkat Tuhan menjadi bagian kita. Shalom dan selamat sore. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Shalom, selamat sore. Selamat Terima sore. kasih.